ini iblis dan bala tentaranya udah nggak ada lagi kesempatan untuk goda dia. Kan dia udah beri rahmat oleh Allah, berarti diampuni. Nah, hal ini juga izinlah saya tak tarik dalam puasa juga begitu. Maka setan pun juga semakin akhir ini bukan semakin nggak menggoda. Dan nanti katanya setan dibelenggu, Ustaz. Itu pembahasan nanti aja lah ya. Nanti kita pahami juga itu tentang setan dibelenggu. Tapi kalau dalam nyatanya kita masih ada malas-malas gitu nggak kira-kira? Masih. Bangun sahur itu berat loh jamaah. Gampang buka atau sahur? Gampang buka lah ya. Ya gitu. Emang walaupun nunggunya lumayan gitu. Nah, maka di sini kita harus pahami tuh bahwa setan iblis di hari-hari akhir kita Ramadan dia juga akan menggoda dengan godaan yang begitu dahsyat. Maka di sini kadang-kadang setan masuk ke relung-relung hati manusia untuk mengatakan pas 20 hari terakhir 20 hari pertama ini kayak dibuat nyesal. Nyesalnya itu nyesal yang kemudian supaya dia tidak melakukan. Kan ada nyesal yang kemudian dia langsung menjadi titik awal kebaikan, tapi ada yang juga nyesal habis itu menjadi futur. Bisa dipahami nggak? Menyesal kalau kemudian menjadi titik balik berarti dia habis menyesal langsung tobat, langsung apa? Ini. Tapi kalau yang menyesal, aduh aku awalku wis elek ini ya wis lah 10 iki. Nah, kadang-kadang gitu. Dia menjadi frustasi, dia menjadi futur. Udah amalku kayaknya nggak diterima. Wong dari awalnya aja udah rusak. Oh, ya udah deh kalau gitu. Nah, ini yang dimau setan tuh kayak begitu. Supaya akhirnya kita tidak baik. Nah, kalau saya pakai kalimat begini, oke, misalkan kita sadar 10 hari pertama kita masih banyak nakal, dalam artian puasa-puasa kita belum maksimal. 10 hari kedua ya, yang udah berlalu beberapa hari ini kita juga begitu. Nah, kita kemudian mau masuk ke 10 hari terakhir ini, kita harus husnudon pada Allah bahwa Allah akan menerima amalan-amalan kita, Allah akan menerima taubat-taubat kita dengan amalan apa? Yuk kita tunjukkan. Ya. Kita tunjukkan mulai hari ini untuk seterusnya bahwa kita insya Allah termasuk orang-orang yang sukses dalam Ramadan. Nah, ini ditanamkan. Berarti kita yakin gitu. Ya kan pernah itu siapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam bab doa. Beliau mengatakan begini. Aku mah soal doa itu nanti dikabulkan sama Allah sama Allah apa enggak terserah lah kurang lebihnya gitu. Tapi yang jelas unsur-unsur yang memenuhi dikabulkannya doa itu akan saya penuhi. Jadi soal doa itu nanti dikabulkan Allah atau tidak itu saya serahkan kepada Allah. Yang penting unsur-unsur untuk dikabulkannya doa saya upayakan. Kita juga begitu jamaah. Ya, apakah nanti Allah memberinya nilai kita itu berapa? Itu kita serahkan pada Allah. Yang penting kita ini secara amalan-amalan termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan nilai yang baik. Itu aja yang kita usahakan. Adapun selebihnya kita serahkan pada Allah. Maka ini yang harus kita ilmui. Yajtahidu, ya, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil asri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslim. Ini Nabi Muhammad SAW, sekalipun beliau dari awal sampai akhir terus diupayakan maksimalnya, tapi di 10 hari terakhir khususnya, di detik-detik akhir Ramadan khususnya, disampaikan dalam hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW sangat bersungguh-sungguh kalau sudah memasuki 10 hari terakhir. Ya, dan itu tidak pernah beliau lakukan di waktu-waktu yang lain. Nah, ini kita persiapan mulai sekarang ini jamaah. Ya, harus mulai kita siapkan mulai saat ini. Idza dakhalal asru syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahla. Rawahu Muslim. Adalah Nabi Muhammad SAW kalau sudah tiba waktunya nanti 10 hari terakhir, ya beliau apa? Syadda mi'zarah. Kuatkan ikat pinggangnya. Artinya beliau sudah mulai menjauhi dari keluarganya untuk banyak fokus di ibadah di masjid yang disebut dengan i'tikaf, nanti kita bahas juga insyaallah. Kemudian wa ahya lailah, dia menghidupkan malamnya.
Ya, menghidupkan malam-malamnya. Oh, saya juga udah hidupkan malam, Ustaz. Buat apa? Ya, menindaklanjuti makanan-makanan yang tadi belum selesai dibuka. Ya, saya tindak lanjuti, kan saya buat RTL, Ustaz, rencana tindak lanjut. Tindak lanjut apa, Bunda? Itu timus. Ya, itu kolak. Ya Allah, tak kira rencana tindak lanjut tuh khotmil Quran apa gitu. Ternyata tadi itu kan ayamnya baru separuh, Ustaz. Kemudian gudegnya juga baru seperempat, tengklengnya baru ya Allah. Makanya kemarin saya nyampaikan materi tentang Ramadan ini, di antara hikmahnya adalah iqtisadan lil mal, bahwa puasa itu bisa menghemat pengeluaran. Jawabannya belas nggak ada yang masuk. Ya, ibu-ibu, poin yang kelima ini benar ya, bahwa dengan puasa itu kita lebih hemat ya? Enggak, kompak gitu. Saya bilang, Bu, bukannya makannya cuma 2 kali, sahur dan buka, selain itu nggak ada makan-makan gitu. Iya Ustadz, cuman kan makannya pilihan-pilihan gitu. Oh gitu ya, ya Allah. Naam, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi kita harus mengilmui, maka kita harus lebih rajin lagi dalam ibadah. Dalam ilmu ini juga kita tadi apa? Sadar godaan setan. Ternyata kita ini semakin akhir semakin digoda. Allah tentukan misalkan nggak boleh mudik, ya. Kalau mudik kemarin tak buat singkatan, mudik itu mulih dhisik, gitu. Karena mulih dhisik ini angel, akhirnya tak buat singkatan baru lagi. Mudik itu muliakan dirimu dan keluargamu. Artinya untuk mudik makna yang kedua ini kan tidak harus mulih dhisik. Memuliakan keluarga kan bisa dengan doa, dengan kirim parcel, dengan silaturahim, dengan lewat HP dan seterusnya. Maka muliakanlah dirimu dan keluargamu. Itu aja kalau nggak bisa mudik yang berarti mulih dhisik. Naam, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita ambil hikmahnya aja. Kemarin itu Ramadan kemarin, Masya Allah, orang itikaf di beberapa tempat banyak. Karena apa? Karena dia tidak bisa pulang, yaudah itikaf aja gitu. Nah sekarang pun juga begitu harusnya. Kalau memang ini benar-benar nggak bisa mudik, udah usaha macamnya, udah berarti kita diminta oleh Allah untuk lockdown, dalam artian melockdown hal-hal yang buruk untuk masuk ke dalam diri kita. Ambil hikmahnya aja biar nggak pusing. Tapi nek kita nggak bisa ngambil hikmah, pusing. Aku janjian harus reuni TK loh Ustaz. TK loh reuni, ya Allah. Itu jemaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan amalan-amalan di dalamnya, misalkan kayak zakat ya. Zakat itu kan penting banget jemaah. Itu kalau orang belum tahu fadilahnya, orang belum tahu manfaatnya, ya kalau dipikir-pikir zakat itu kan mengeluarkan uang kan. Kalau secara matematika logis, mengeluarkan uang ya uangnya berkurang kan begitu. Tapi coba kalau kita bisa memahami ya keutamaan zakat itu, Masya Allah ya, zakat ternyata satu, dengan zakat itu kita bisa menyempurnakan iman kita dan Islam kita. Berarti dengan zakat dan Islam itu Masya Allah kan rukun Islam tuh zakat tuh, ya kan, termasuk bagian nanti tuh ya untuk membayar zakat, menunaikan zakat. Ini kalau berarti kita mampu, kita nggak menunaikan, berarti rukun Islam kita belum sempurna kan? Gitu. Jadi menyempurnakan. Kemudian zakat, ya. Nanti bahasa zakat itu kalau dalam Al-Quran kadang-kadang pakai sodakoh, ya sodakoh. Ya misalkan khud min amwalihim, ya ambil dari mereka apa? Sodakoh. Sodakoh di situ artinya sodakoh wajibah. Sodakoh wajibah itu berarti apa? Zakat. Ya, ada zakat mal, ada zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, kalau orang sudah paham, oh ternyata kata-kata sodakoh berarti menunjukkan apa? Dilalatu ala sidqil iman, bahwa dengan sodakoh, dengan zakat itu menunjukkan benarnya keimanan seseorang. Ya, makanya orang mau infak, mau sodakoh, mau zakat itu terjadi perang batin kadang-kadang. Imani, gitu. Iya kan? Boleh golek duit angel-angel, bareng ngono terus dikasihkan. Ya Allah, itu kalau bukan orang beriman, berat jamaah. Kemudian di balik sedekah lagi di situ apa jamaah? Menjadi sebab mudahnya seorang hamba masuk surga. Jadi ternyata dengan sedekah ini atau zakat dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
ada pintu khusus gitu ya bagi orang-orang yang bersedekah. Liman atau bal kalam, ya, bagi satu dia orang yang berkata baik, yang kedua wa atau amat to'am, yang dia memberikan makan, ya. Kemudian di sini kata-kata memberikan makan, ya, ini juga sebagian makna dari sedekah itu, ya, karena dengan sedekah kita atau zakat itu kemudian digunakan oleh orang yang membutuhkan tadi, orang fakir miskin, untuk apa? Makan. Masya Allah. Dengan zakat kan juga bisa menjadikan umat Islam bersatu, ya, karena saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Maka dengan itu, oh, yang kaya dia semangat untuk berzakat dan seterusnya. Terus kemudian dengan zakat itu juga bisa mengurangi pencurian. Karena orang sudah dibagi rata, misalkan dibagi dengan zakat itu kan berarti kesejahteraannya dia naik, gitu. Maka kesenjangan sosial berkurang. Akhirnya dia tidak melakukan sesuatu yang buruk. Gimana dia akan buruk? Wong dia nggak minta aja udah dikasih. Masya Allah. Dengan zakat juga akan menjadikan cintanya orang fakir kepada orang yang kaya. Jadi didoakan naik mobil seret. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak itu senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena suka ngasih zakat ke orang fakir yang di samping rumahnya. Coba kalau dia pelit banget, pelem ceblok ya dijikok ora oleh. Tulisi seberapapun, bagaimanapun bentuk dan keadaannya, manggai sayang jatuh, jangan diambil. Urusannya dengan yang berwajib. Ya Allah, sampai sing dikrokot-krokoti apa itu? Codotnya ya ora oleh. Akhirnya apa? Didoakan kan jelek sama orang-orang fakir itu. Lewat gitu. Nah, doanya kan mungkin jelek. Apa begitu? Dan yang lainnya. Nah, ternyata dengan zakat itu Masya Allah. Justru akan menjadikan bertebarnya kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Dengan zakat juga menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Bahkan nih ada hadis yang Masya Allah ya. Innas sodaqota, sesungguhnya sedekah itu la tutfi'u, dapat memadamkan, ya, godobar Robbi, marahnya, murkanya Rob Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tadfa'u maitata su'i, dan bisa menolak mati yang su'ul khotimah. Tuh jamaah. Jadi dengan zakat itu akan bisa menahan murkanya Allah, ya. Semakin banyak orang yang berzakat, menunaikan zakat ini, berarti Allah akan semakin cinta kepada mereka dan murkanya Allah akan ditahan, bahkan dihilangkan dari wilayah-wilayah tersebut. Dan apalagi jamaah tadi, wa tadfa'u maitatas su'i, dan dapat menolak, menghindarkan orang yang berzakat itu dengan kematian yang buruk. Nah, ini kadang-kadang orang mikirnya hartanya saja, nggak lihat fadilah-fadilahnya. Wasodaqatu, dan sodakoh atau zakat juga tutfi'u al-khoti'ata kama yutfi'ul ma'u an-naro. Dan juga dengan zakat yang dikeluarkan, sodakoh yang diberikan, itu dapat menghapuskan kesalahan orang-orang yang berzakat tadi. Misalkan kita ngeluarin zakat nih kepada fakir miskin. Dengan izin Allah, zakat yang kita keluarkan tadi itu bisa menjadikan penghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, bahkan ketidaksempurnaan kita di dalam puasa, gitu. Puasa, waya traweh, tambah dulu ikatan cinta, dan seterusnya. Artinya, rusak lah ya. Nah, ini ada waktu-waktu, makanya disebut dengan detik akhir yang menentukan, ya. Ini waktu-waktu yang sangat bagus sekali untuk kita berbenah jamaah. Sebagaimana apa di sini air memadamkan api. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan kita harus yakin mana qasad sedekah min malin, bahwa sedekah zakat yang diberikan oleh orang yang mengeluarkan, ya, orang yang muzaki, itu nggak akan mengurangi hartanya. Nggak mengurangi. Loh, buktinya berkurang Ustadz. Oke, jadi yang pertama bahwa itu nggak berkurang karena itu bukan miliknya dia, ya kan? Secara syariat ini.
Kemudian yang berikutnya coba, yang kita keluarkan itu kan sebenarnya justru yang akan dikembalikan oleh Allah pada kita. Wa may yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang bisa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, dengan sedekah kita, itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, ya, menjadi 10, masing-masing kebaikan dilipat gandakan 10, 70, 700 dan seterusnya. Coba menjadi tabungan kita. Jadi kalau kita nabung itu uang masih milik kita atau miliknya bank, jamaah? Milik kita kan, cuman ngambilnya saja yang diatur kan gitu. Nah, ketika kita sedekah, kita mengeluarkan zakat dan seterusnya di dunia, ini kita nabung gitu loh, terutama sedekah kan ya. Dan nanti kapan ngambilnya? Besok di akhirat. Kan ada bank-bank yang modelnya begitu tuh, berarti tabungan apa? Deposit ya. Yang dia ngambil nggak boleh calcul ngambil gitu kan. Dia nabung nanti 1 tahun atau berapa baru bisa diambil. Begitu. Nah, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka, nah, kalau orang sudah ngerti keutamaannya, orang ngerti ilmunya, belum nanti ancamannya. Yang nggak mau sedekah, orang yang pelit, nanti hukumannya begini, orang yang nggak ngeluarin zakat, nanti disetelika dan seterusnya, nanti hartanya dikalungkan. Ngeri banget. Ya. Untuk itu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kesempatan ini masih di poin 1 ya. Di poin 1 yaitu tentang apa tadi? Mengilmui. Maka orang tuh kalau ngerti biasanya mau menjalankan. Orang tuh kalau sudah paham dia semangat untuk melakukan. Ya, maka kadang-kadang ini kita kalau ada orang yang belum melakukan, itu jangan langsung kita poyoi, jangan hele ngono ra iso. Bisa saja dia tuh nggak ngerti masalahnya. Belum tahu keutamaannya, maka kita doakan. Kalau perlu kita kasih tahu. Misalkan ada orang nggak puasa, misalkan gitu. Loh, Lek, kok jenengan nggak puasa? Loh, lah ngapa toh? Lek Ramadan loh, Lek. Wajib toh posoi. Oh, wajib toh jamaah. Walaupun ini secara syar'i sudah harusnya udah dipahami, tapi kan mbok menawa dia adalah orang yang saking sibuknya kerja dan macamnya nggak pernah mendengarkan pengajian. Gitu. Nah, doakan dia mendapatkan petunjuk. Dakwah kita begitu, nggak langsung wera poso lek diopong ning neraka ya. Ya, jadi kasih tahu dulu, jelaskan dulu kepada orang tersebut. Jangan-jangan dia nggak paham atau belum paham. Nah, kadang-kadang kita itu mentang-mentang udah hijrah begitu, ya, nanti ngelihat orang-orang yang masih jahiliyah itu kayaknya kita tuh di atas angin gitu loh. Nah, di atas angin ya pedot dari senar layangan kan ya ketambul-ketambul tuh jamaah sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita begitu, nggak memahamin dia supaya mau mendapatkan petunjuk, nggak mau ngusahain supaya dia pelan-pelan jadi baik, tapi kadang-kadang kita lebih suka menjas dan seterusnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wong kadang bahkan teman-teman kita yang sudah hijrah aja, kadang-kadang ada juga masa-masa futur kok. Ya nggak? Udah pengajian, udah taklim, udah bagus gitu, tiba-tiba dia aneh gitu. Ya copot jilbab, ya terus maksudnya ya buka aurat gitu di depan umum, bukan di kamar mandi, ya terus pokoknya itu jadi aneh gitu, ya bisa saja gitu. Apalagi teman-teman yang belum mendapatkan petunjuk, maka kita sabar untuk menyampaikannya. Nah, maka kita di sini ya, yang pertama harus mengilmui tentang Ramadan akhir-akhir ini. Di antaranya apa? Khawatir, ini masih tentang ilmu, mengilmui adanya bisa jadi Ramadan ini yang terakhir itu bisa untuk semuanya, berarti datang kiamat, atau terakhir berarti untuk sebagian negara, mungkin di situ ada bencana alam, atau terakhir untuk masing-masing orang yang dia ternyata ajalnya masing-masing kan ya. Jadi bisa saja itu adalah Ramadan terakhir untuk siapapun gitu. Nah, kalau kita memahami ini, akhirnya kesempatan ini harus saya maknai dengan baik. Saya tadi pagi atau dini hari saya lupa membaca statusnya Ustadz Iim ya, Ustadz Abdurrahim Ba'asir. Cukup bagus ya, ada kayak kartun gitu. Ada satu orang lagi jalan, dua laki-laki lagi naik sepeda apa gitu. Terus dia bahas tentang puasa ya. PS yuk gitu loh intinya. Yuk PS yuk gitu lah ya. Ini kan dakwah anak muda. PS yuk gitu. Nah, kemudian dia melewati sebuah pengkuburan. Makam lah kalau di kita. Nah, di situ itu ada
kalimat-kalimat begitu. Ya Allah, aku nek masih hidup ya, aku akan baca Quran. Ya Allah, aku nek masih hidup, saya nggak akan nangkepin ulama. Apalah kayak gitu tuh lah. Aku kalau hidup saya nggak akan melakukan yang jelek-jelek kayak gitu. Aku kalau hidup saya akan puasa dengan baik, ya bisa dikembangkan yang lainnya begitu. Nah artinya bahwa kita nggak tahu umur kita ini sampai kapan. Wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Allah katakan karena dan apabila datang sakratul maut, wajaat sakratul mauti bil haqq, ya datang kematian yang selama ini kita mencoba untuk menghindar, ya loro berobat, ya kan, masuk angin keroan, ya enggak, itu kan dalam rangka sebenarnya kita ini ya supaya sehat kan gitu, ikhtiar, ya bahasa vulgarnya ya wedi mati kan gitu sebenarnya, ya kita kemas sedikit itu ikhtiar, ya itu lebih bagus lah ya. Sebenarnya intinya kita takut mati gitu. Siapa yang nggak takut? Karena ngeri gitu. Nah, jamaah yang kami hormati, maka ketakutan itu bisa kita hilangkan, yaitu diantaranya dengan memaksimalkan waktu-waktu yang ada. Wa nufikha fis sur, apalagi nanti ketika sangkakala ditiupkan, ya udah, dzalika yaumul wa'id, itu hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Yang pertama tadi kiamat sugro, yang kedua ini kiamat kubro. Sama, Ramadan bisa meninggalkan persen-persen orang atau meninggalkan secara totalitas, ya berarti kiamat. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Oke, poin pertama kita sudah mengilmuinya dengan baik, dengan keutamaan-keutamanya, dengan fadilah-fadilahnya, dengan macam-macamnya. Yang kedua, kalau kita sudah dapat ilmu, segera tancapkan niat. Ya. Karena apa? Karena banyak orang yang udah ngerti, paham banget dia fadilah sholat duha, ya, fadilah sholat witir, udah ngerti, ngajinya udah masya Allah. Pas nggak pandemi aja sehari 7 kali, ngaji dari ba'da subuh, habis itu jam 8, ya, habis itu jam 9, habis itu ba'da duhur, habis itu ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, masya Allah. Ya, sampai apa yang mau disampaikan ustadz itu ngerti semua itu, ya, saking apa? Saking seringnya taklim. Tapi kalau dia nggak ada niat untuk mengamalkannya, ya sama aja jamaah, ya sama aja. Kayak duha itu nggak gampang loh jamaah, apalagi ibu-ibu itu saya sering menyarankan, ya kaitannya dengan sunblock itu. Nek wis kadung sunblock nu ketok pedine apa? Luntur, ya kan? Maka ya diatur lah, berarti pas dari kamar mandi itu ndang sekalian wudhu gitu, atau naik nggak mau wudhu di dalam kamar mandi ya udah di luarnya gitu. Wudhu kamar mandi boleh aja sih sebenarnya. Habis itu keluar ya kayak ndang pakai ndang sholat baru itu ya. Karena 2 rakaat ini masya Allah ini termasuk apa? Sholatul awwabin wada'bus sholihin. Ini adalah sholatnya orang-orang ahli taubat. Dan ini kebiasaan orang-orang soleh. Duha jamaah. Ya kan waktunya panjang tau saat ngantek jam 11 aja iso. Iya. Justru kita ngelur-ngelur waktu itu biasanya tambah gak sido. Gitu. Jam 11 wis dibel bojone, "Yuk golek buka yuk." Ayo, jam 11 lo golek buka. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah taala. Ya. Kemudian innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Ini sering kita dengar hadis ini. Bahkan dalam kitabnya Imam Nawawi, misalkan kitab Riyadhus Shalihin, misalkan kitab Arba'in Nawawi, ini mesti di bab yang pertama tentang niat. Tapi kita juga harus tahu jamaah, innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal perbuatan itu bergantung pada akhirnya. Ini loh detik akhir yang menentukan tuh ini, gitu. Ya. Bisa saja kita ini yang terakhir dari majelis taklim misalkan, ya itu yang harus yakinkan baik. Wasta'inu bisabri wassalah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat, dan sesungguhnya itu sangat berat banget kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, terus siapa sih mereka yang khusyuk itu, yang nggak berat melaksanakan sabar dan sholat itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia orang yang punya perasaan bahwa besok itu akan ketemu dengan Rabb-nya. Ya, khawatir bahwa kematian itu adalah setelah melakukannya itu. Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia yakin banget setelah meninggal nanti akan dikembalikan kepada Allah. Maka mereka tuh yang menghina Nabi, mereka yang jahat-jahat itu dia keyakinan akhiratnya masih belum yakin, ya, atau memang salah pemahamannya. Ya, jangan insyaallah dimuliakan oleh Allah Taala. Ingat yang pertama dalam bab niat tadi ada innamal a'malu binniyat, ya kan? Tapi juga ingat ada innamal a'malu bil khawatim, ya, bahwa segala amal perbuatan itu bergantung pada akhirnya. Dalam konsep amal begitu. Maka lihat kan dalam hadis Arba'in Nawawiyah ada laki-laki, disebutlah seorang laki-laki ya, yang dia itu dari usia awal sampai menjelang mati, anggap aja kita buat ilustrasi 60 tahun gitu. Mulai dari balik 12 tahun, dia itu sampai usia 59 tahun itu ahli kebaikan terus. Baik mulu, yang dilakukan kebaikan-kebaikan terus. Tinggal antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Ya. Tinggal sejengkal. Ya. Atau dira misalkan ya, 1 hasta. Ya. Tinggal dikit aja ya. Antara dia dengan surga, tapi didahului oleh takdir Allah. Ya, kemudian dia mati dalam melakukan amalan ahli neraka. Yang baik di sini sampai sini tadi akhirnya tertutup dengan amalan apa? Ahli neraka. Kemana dia kembalinya? Neraka. Sebaliknya ada orang yang dari umur 12 tahun sampai 59 tahun nakal terus. Ya, sini segala perbuatan maksiat hampir pernah dilakukannya. Sampai umur 59 tahun dia bertaubat. Habis itu ya, padahal antara dia dengan neraka sudah tinggal ya Allah 1 hasta. Habis itu didahului kitab Allah takdirnya, dan akhirnya dia dapat petunjuk melakukan kebaikan, masuk surga. Bejo yang mana jemaah? Nah, ada orang-orang nih yang Ramadan juga begitu. Hari pertama langsung selesai 5 juz. Ya toh, tarawehnya ba'da isya sampai 11 rakaat, malamnya masih ditambah lagi. Terus. Ya, tapi kemudian akhir-akhir mulai lemes gara-gara nggak boleh mudik. Jadi, ya piye tuh mau aku udah ibadah baik-baik kok Allah menentukan aku nggak mudik dan seterusnya. Ya akhirnya lemes, akhirnya dia di akhir-akhir tambah nilainya jelek. Ya kita nggak ingin itu. Kita nggak ingin. Kita pengen ya dari pertengahan sampai akhir ini menjadi titik awal balik kita untuk menjadi pemenang dalam Ramadan ini, sehingga nanti kita termasuk yang lulus ujian Ramadan, ujian madrasah Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ingat ada innamal a'malu binniyat dan ada innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal perbuatan tergantung pada akhirnya. Ya, endingnya lah, kalau kita lihat-lihat apa itu endingnya kayak apa sih? Endingnya menyedihkan atau endingnya membahagiakan? Tentu ini Allah yang maha kuasa. Yang kedua kemudian adalah usaha kita. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kita tidak perlu tahu Allah menerima amalan kita atau tidak. Kita nggak perlu tahu, karena nih langsung ngerti ngono, paling-paling ide terlalu pede banget kan. Sudah aku diterima, baik pahala aku kayak banget, aku tak istirahat sih lah ya, dan seterusnya. Itu urusannya Allah yang memberikan pahala. Tapi syarat-syarat diterimanya amal, hal-hal yang menjadikan amal itu dicintai Allah, ibadah-ibadah yang menjadikan Allah ridho, itu kita penuhi. Intinya di situ aja.
Selepas itu udah kita serahkan pada Allah. Yang pertama ilmu, yang kedua niat, dan yang ketiga al-mujahadatu fil a'mali as-salihah. Bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal kebaikan. Diilmui dulu zakat itu apa, diilmui dulu 10 hari Ramadan itu gimana, diilmui dulu keutamaan puasa itu apa. Oh begini. Habis itu niatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah diilmui tadi itu. Setelah diniatkan, diamalkan. Bukan hanya diamalkan, tapi mujahadah. Ya, apa? Mujahadah. Terkenal slogan di Gontor apa? Man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia sukses. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak bakal nyia-nyiakan amalan orang-orang beriman. Allah nggak bakal nyia-nyiakan amal-amal orang yang berbuat kebaikan. Artinya kalau kita berbuat baik, nggak mungkin Allah kayak tadi tuh bicara tentang takdir. Kan banyak yang bingung akhirnya. Lah berarti piye tat ya? Berarti engko ditentukan takdirnya Allah ya tat ya. Lah aku nek saiki apik to tat. Aku nek takdir elek ya piye berarti? Atau sebaliknya tat. Nek saya mau takdiri elek kan ya udah, saya nek misalkan takdir saya apik ya wis aku saiki tak elek-elek sik ora apa-apa. Toh engko nek memang takdir apik arep mati ya dadi apik. Ya kan begitu. Maka kata Nabi enggak, ikmalu. Udah yang penting kamu itu berbuat. Faqullu muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu dari perbuatan kita itu akan dimudahkan oleh Allah. Maksudnya, kalau ada orang yang condong buruk, Allah mudahkan dia berbuat buruk. Ya. Kalau dia condong kepada kebaikan, Allah mudahkan dia melakukan kebaikan. Yang mau beriman, silahkan beriman. Yang mau kafir, silahkan kafir. Kan begitu. Nah, tapi kalau Allah sudah melihat ada kesungguhan hamba-hamba Allah, nggak mungkin Allah meninggalkan. Coba tuh dalam bab taubat. Coba tuh dalam bab ibadah. Kita menuju Allah jalan, Allah menuju kita lari. Ya kan? Jadi kita semakin mendekat Allah walaupun kita belum banyak, Allah udah Masya Allah tuh. Ya. Jadi kita mendekat kepada Allah satu apa? Jengkal, Allah mendekat kepada kita satu dirok. Itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak mendolimi hambanya. Allah itu senang banget kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Oke. Nah sehingga harus melakukan kebaikan ini dengan mujahadah, sungguh-sungguh. Aku tuh kadang-kadang suka otak-atik gadok gitu. Tahu jadah nggak? Jadah tahu? Kalau jadah goreng? Tahu kan? Suka ini ustadznya puasa-puasa bahas makanan terus. Iya. Jadah itu ternyata bikinnya butuh sungguh-sungguh nggak? Sungguh-sungguh itu. Aku pernah lihat orang bikin jadah, orang duwe gawe itu loh. Itu ada yang ditonjok, ada yang dialu. Ya. Tapi nek pakai kaki ya enggak lah ya. Ya Allah, sampai itu kan dari apa? Beras ketan ya kan? Habis itu dimasak, didang apa-apa gitu. Nanti dicampur kayak kelapa apa-apa gitu. Itu harus sampai menjadi jadah itu, harus diingkel-ingkel supaya apa? Wujud berasnya itu sudah itu berarti kan butuh kesungguhan itu, kayak di dua plok gitu. Ya Allah jamaah. Itu nanti anget-anget enak. Itu untuk menghasilkan enak tuh dadak manjada wajada itu. Ya. Iya manjadah itu tadi loh. Karena kemudian dalam bahasa Arab ada namanya orang tua, kakek nenek apa bahasa Arabnya? Jidah, jadah, ya kan? Nyambung tak udah adik gatuk. Artinya bahwa orang tua yang udah sepuh harus semakin bersungguh-sungguh dalam amal perbuatan baiknya gitu loh. Semakin tua dia semakin semangat untuk beribadah. Itu makanya ada jadah, ada jidah, jadah itu maksudnya begitu. Maka manjada wajada. Maka di sini yang poin ketiga adalah wal mujahadu fil a'mali sholihah. Kita harus di detik akhir ya yang menentukan ini supaya kita ditentukan baik, maka kita harus beramal dengan sungguh-sungguh. Yang pertama kita pahami di 10 hari terakhir nanti ada namanya al-i'tikaf.
ya iktikaf. Ya berarti kalau di masjid-masjid kita itu biasa ada tulisannya apa itu nawaitul iktikaf. Kalau masuk masjid agung kayak gitu mesti ada tulisannya gede. Aku masuk masjid niatnya apa? Iktikaf. Ini masya Allah ini sebenarnya strategi kita mencari pahala yang besar. Misalkan jenengan lagi kan nanti nggak boleh mudik misalkan berarti kita piknik apa ya? Anu kan nggak apa-apa kan? Bukan piknik dari rihlah lah ya. Rihlah ke kalau sini Gunung Kidul kena pembatasan nggak ya? Kena. Ya udah ke Wonogiri aja deh. Wonogiri. Nanti kan mampir tuh. Nah, strategi meraup pahala. Misalkan kita kan orang Islam alhamdulillah ya, mampir bisa di pom bensin. Tapi kita juga muslim kan, bisa juga mampir di masjid biasanya gitu. Tapi please, ya nek di pom bensin kadang-kadang ngeplungi, bosan di masjid gak ngeplungi. Ini juga aneh. Gitu. Kenapa? Nek di pom bensin dijaga ya kan? Kalau di masjid kadang nggak dijaga. Bukannya malaikat jaga juga gitu loh. Bosan di pom bensin, pelang-pelung bosan di masjid, ikhlas beramal. Akhirnya nggak ngeplungi. Nah, kita jangan hanya mampir pipis, mampir cuci muka. Niatkan aja iktikaf. Jadi habis dari hajat tadi itu ambil air wudhu sekalian, sholat 2 rakaat. Sekalipun ya layah-layah, akhirnya keturun barang, itu dihitung iktikaf. Coba. Ini strategi nyari pahala itu begitu. Kadang-kadang kita kan enggak, ya kan piknik capek, rela capek, masuk masjid langsung ngelepar. Niatnya apa situ? Bukan itikaf, ngelepar. Nawai itu ngeleparon, gitu. Ini nggak ada nilainya pahala. Nah, itikaf tentu yang dipahami itikaf Ramadan adalah yang 10 hari terakhir yang kemudian kita berada di masjid itu. Nah, bagaimana di sini tentang wanita? Ada silang pendapat di antara ulama. Ada yang membolehkan secara mutlak, ya. Ada yang membolehkan tapi dengan syarat, ya. Syaratnya apa? Itu masjid nggak campur laki-laki perempuan. Ada yang nggak apa-apa, yang penting dia terjaga, ya. Tentu dapat izin dari suami. Di sini ojo bengak-bengok, itu jelerat-jelerit, gitu. Terus itu hati-hati, khususnya wanita kalau memang ikut iktikaf. Nanti akan kita sambung dengan Lailatul Qadar insyaallah. Ya, dan iktikaf ini nanti ada amalan-amalan di dalamnya. Ya ada yang iktikaf tuh murni masuk sampai 10 hari terakhir itu di masjid terus bagus masya Allah. Gitu. Kalau kayak saya itu belum bisa murni banget. Ya kadang-kadang setengah murni gitu. Jadi nggak murni karena setengah. Kadang-kadang kalau pas ini saya bawa kasur, bawa apa-apa ke masjid gitu. Kalau kulkas enggak sih. Ya kasur terus apa itu di masjid kan. Nanti tapi kalau pas ada pengajian saya keluar. Habis itu nanti balik lagi ke masjid lagi. Terkadang saya lakukan begitu. Ya nanti waktu imam tarawih saya keluar, itu balik lagi ke tempat itu. Nah, iktikaf di sini masya Allah ya berdiam diri di masjid untuk ibadah kepada Allah Taala dengan amalan-amalan iktikaf. Nah, ini saya anggap poin 1 di B ini yang ketiga ini ya. Kemudian yang kedua adalah nyambung dengan iktikaf, mencari Lailatul Qadar. Ya. Saya nyebutnya tidak malam Lailatul Qadar. Karena Lailah itu udah malam. Ya kan? Lailatul Qadar. Berarti apa? Malam kemuliaan. Ya, tidak tak tambahin malam Lailatul Qadar nanti jadi apa? Malam-malam kemuliaan gitu. Karena di situ malamnya Lailatul Qadar itu hanya satu saja. Kalau malam-malam berarti kan lebih dari satu atau banyak. Nah, Lailatul Qadar itu masya Allah, kata Allah sendiri kan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr dan seterusnya. Ya Allah. Ini kemuliaan bener. Saya baca kitabnya Imam Ibnu Katsir, ada orang Yahudi itu bisa ibadah 80-an tahun. Ada orang Nasrani juga bisa 80-an tahun ibadah gitu. Nah, kemudian ada kabar gembira bagi umat Islam, dia juga bisa. Bahkan bukan 80-an tahun, bukan 80 tahun, 83 tahun kurang lebih. Yaitu dengan dikonversikan satu malam dalam Lailatul Qadar itu tadi. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka itu kurang lebih 83 tahun kalau dihitung-hitung. Nah, ini jamaah harus kita sergap. Pertanyaannya, Ustadz, itu yang dapat Lailatul Qadar yang di masjid saja yang itikaf,
atau ibu-ibu yang di rumah bisa gitu. Bahkan kadang-kadang kan ada yang sama dalam banget ya, termasuk ibu-ibu yang sedang berhalangan bagaimana kan begitu juga ya kan. Sebenarnya kata ulama bisa aja Lailatul Qadar ini diraih dari rumahnya juga bisa gitu. Yaitu dengan melakukan amalan-amalan. Kata Syekh Utsaimin juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Lailatul Qadar tuh dilakukan dengan apa ya, dengan sholat, kemudian dzikir, muhasabah, ya kemudian tadarus, ya kemudian dia istighfar, itu dia lakukan dengan baik. Ya kata Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadar fil ashri al-awakhir min Ramadan. Sergaplah, carilah oleh kalian yaitu Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwa kalau Nabi sampai memerintahkan di sini, hal yang harus kita lakukan benar-benar taharrau, cari, ya, sergap, jaring Lailatul Qadar itu. Karena masya Allah mulia banget jemaah. Coba kita bayangin deh, dengan izin Allah misalkan, ya bukan kebetulan, memang kita setting malam itu, ya kita udah taraweh nih. Habis itu kita tadarus Quran. Habis itu kita muhasabah. Habis itu kita istighfar, ya Allah ampuni dosa-dosa hambamu ya Allah ya. Masya Allah. Dan di situ waktu di mana Allah menentukan amalan-amalan, alangkah bahagianya. Di waktu malam itu kita banyak melakukan kebaikan dan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya Allah, seneng banget tuh jamaah. Tapi juga jangan dirasa begini, ya aku kayak tadi malam untuk Lailatul Qadar ya. Lah, kok ibu tahu? Gimana ya, agak anget-anget gimana gitu loh. Nggak ada anget-anget apapun jemaah ya, nggak dirasa terus ini wajah saya kok semakin cemlorot ya, gitu atau apa gitu, bukan di situ jemaah. Dan Lailatul Qadar nanti juga kita berusaha menunjukkannya, yaitu dengan amalan-amalan di luar Ramadan itu masih ada asar, masih ada pengaruh, masih ada bekas-bekas baik yang kita lakukan di luarnya. Nah, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi mujahadah untuk i'tikaf ya, kemudian mujahadah untuk meraih Lailatul Qadar, dan yang ketiga memaksimalkan di waktu sahur, yaitu dengan al-istighfaru fis sahur. Kenapa saya katakan kita nih harus memuliakan, memaksimalkan? Karena banyak loh jamaah orang-orang di waktu sahur itu, mohon maaf banget ya, kalau dia sampai misalkan sambil sahur nonton TV yang isi-isinya yang bukan TV-TV yang mendidik begitu, coba ya ngabuburit apa-apa yang rumpi-rumpi ya. Walaupun saya kemarin ngisi pengajian judulnya ngerumpi yang diberkahi gitu, yang ngerumpi yang diberkahi gitu. Tapi maksud saya yang di sini adalah kadang-kadang orang nonton TV ya, apa itu sinetron apa ya, yang menjelang sahur juga kan ada tuh tayangan-tayangan gitu, tapi yang nggak mendidik bahkan ngerusak, yang buka auratnya, ini adegan yang tidak islami dan macamnya. Ya Allah ya, atau kadang-kadang bangunkan anaknya dengan diputarkan video-video yang tidak mendidik juga gitu. Eman, kenapa saya katakan eman? Sayang, kenapa saya katakan sayang? Jamaah, Allah Ta'ala di sepertiga akhir itu turun di langit dunia, dan beliau melihat tuh hamba-hambanya yang bangun siapa, yang istighfar siapa gitu. Sekalipun Allah tanpa turun pun udah mengetahui dari singgasananya Allah di atas arsy-Nya sana, Allah tahu karena Allah Maha tahu. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa Allah semakin dekat dengan hamba-hamba di waktu itu gitu. Maka banyak ayat menjelaskan bahwa di antara tanda orang bertakwa itu yang dia di waktu sahur itu istighfar. As-sadiqina was-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang bertakwa itu di antara cirinya adalah as-sabirin, dia orang-orang yang sabar. Ya. Yang kedua as-sadiqin, orang yang jujur. Yang ketiga al-munfiqin, orang-orang yang infak. Dan yang keempat apa? Wal mustaghfirina bil ashar, yang dia beristighfar di waktu sahur.
Nah, waktu sahur ini kapan istighfarnya? Boleh pas mau sahur atau setelah sahur. Itu waktu mustajab jemaah. Waktu mustajab itu penting banget, itu banyak istighfar gitu. Habis sahur menunggu adzan ya, atau masih ada waktu itu udah segera apa? Istighfar pada Allah Ta'ala, meminta ampunan pada Allah Ta'ala atas dosa-dosa kita. Bukan terus sediakan apa? Air banyak banget, wis arep imsak, gluguk ben sesuknya apa? Etes dewe gitu. Bukan etes dewe, plempoken jamaah. Itu sekedarnya aja. Kayak saya tuh kadang-kadang kalau sahur juga nggak terlalu banyak-banyak. Tak sediakan 3 kurma yang gede-gede itu ada tuh kan, 3 kurma yang gede-gede. Terus istri nanti nyiapin susu anget gitu ya, 3 kurma susu anget, tak tambahin nasi plus ayam bakar, terus air putih, habis itu tak tutup dengan vitamin itu. Gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka di sini di waktu sahur itu please deh. Walaupun memang sih kadang Nabi ada istilahnya qailullah dan macamnya. Tapi nih kayak Ramadan gini nih, kalau memang nggak penting banget untuk qailullah, maksud saya kadang-kadang gini, kalau kita qailullah kadang-kadang kebablasan kan. Dan enak itu waktu tidur itu pas adzan tuh enak banget ya, Ma. Paham nggak maksud saya? Jadi pas kita tidur adzan itu enak banget, kayak dikipasi setan gitu loh. Seret gitu, asik. Jadi bangunnya itu agak berat-berat gitu, kadang-kadang sayu-sayu. Itu adzan atau kita dininak bubuk gitu. Ya, maka hati-hati di situ, banyak orang yang habis sahur ya langsung tidur. Ya, akhirnya juga secara kesehatan kurang bagus. Ya, kemudian juga ketinggalan banyak keutamaan. Salat sunnah fajar hilang, salat subuh ketinggalan dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu qiraatul Quran, membaca Quran. Ingat, saya tidak hanya menyarankan baca Quran, wa tafsirihi, dan tafsirnya atau terjemahannya. Jadi kalau bisa usahakan kita bukan hanya khatam aja, supaya ibadah kita itu nggak monoton. Maksudnya itu nggak monoton tuh nggak bosen gitu loh. Kadang kalau hanya baca Quran aja, bukan berarti berarti baca Quran bosenin ya, bukan. Tetapi kita ini kan kadang-kadang kalau baca saja ya pahala banyak gitu, tapi coba deh ada semacam tadabur gitu, tafsir-tafsir yang singkat tuh banyak banget kok. Itu akan menggugah kita. Oh, ini artinya ini toh ternyata. Oh gitu. Ada nggak catat? Kok saya nggak paham ya tentang ayat ini ya? Tanyakan. Itu akan masya Allah. Secara pahalanya dia tadi udah baca, kemudian secara kemampuannya, secara keilmuannya dia akan bertambah gitu. Oh, di tempat saya aja ustadz itu, mohon maaf ya, mungkin standarnya belum seperti pondok-pondok yang lain. Diwajibkan khatam minimal 3 kali plus terjemahan atau tafsirnya 1 kali. Dipacu gitu. Jadi khatam bacaannya 3 kali, kemudian tafsirnya 1 kali, atau kalau nggak tafsir ya terjemahannya. Masya Allah. Supaya kita bisa paham, nikmat gitu. Oke? Yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima yaitu sedekah. Ya, sedekah tadi ada 2 makna. Sedekah wajibah berarti zakat, dan sedekah yang sunnah yang lainnya. Nabi SAW mengatakan afdhalus sedekah fi Ramadan, fi syahr Ramadan. Bahwa seutama-utama sedekah adalah di bulan Ramadan. Maka tidak aneh kalau banyak orang bayar zakat mal itu dia hitung sekalian dimudahkan, yaitu di bulan Ramadan. Ada yang begitu ya, tapi kadang-kadang ada yang nggak pas juga, dihitung haulnya kan, 1 tahunnya misalkan punya beli emasnya Sofar di bulan Sofar, ya berarti kan nanti dia ngitung 1 tahunnya kan juga di bulan Sofar gitu ya. Jadi kalau bisa ngepaskan terus ya monggo, kalau enggak ya nggak bisa langsung di Ramadan. Kadang-kadang ada sebagian ulama membolehkan memajukan dikit, nggak apa-apa. Misalkan harusnya Dzulqa'dah ya atau Syawal itu mengeluarkan 1 tahunnya gitu. Ada sebagian karena kurang dikit aja nggak apa-apa, dipaskan di Ramadan. Tapi wallahu taala alam bisawab, yang jelas ada haul, ada nisabnya itu. Kalau kita zakat emas ya berarti kan kita punya misalkan 85 gram emas, itu dikonversikan dengan harganya. Sekarang tuh paling emas berapa ya?
Jarang beli emas toh. Simbok saya itu kalau masuk angin obatnya gampang, dibelikan alih-alih cepet gitu. Jadi kalau rada masuk angin gitu, dibelikan alih-alih itu cepat sembuh, masya Allah. Gitu, tak tanya lah kenapa tuh mbok? Oh kadang-kadang alih-alihnya dipinjem anaknya tapi rong dibalekke, terus adem panas gitu. Iya, serius yo. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi misalkan dikonversi emas berapa gitu, anggap aja berapa ya, 400-500, fluktuatif juga kalau ide ya. Berarti kalau dikali 85 berapa? 900. Oh iya, tinggal kadang-kadang naik turun kan, ada perubahan apa itu, kadar juga menentukan kan, 24 karat atau karatan apa itu berapa itu. Nah itu nanti kan berarti dikonversikan dengan rupiah, anggap aja 50 juta kan gitu, dimiliki 1 tahun, nisabnya 85 gram emas, udah zakati 2,5%. Mudah banget kok jamaah. Nanti ada perdagangan, ada macamnya. Nah harta yang kita keluarkan itu masya Allah kembali untuk kita. Nah kemudian saya rasa itu, dan mengamalkan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya harus kita semangati lagi jamaah. Kadang-kadang memang ibadah itu juga butuh selingan-selingan, ada namanya variasi dalam ibadah, bukan dimodif ya, tapi variasi. Maksudnya begini, variasi yang berdasarkan dalil gitu loh. Contohnya takbiratul ihramnya, kadang ada yang Allahumma ba'id baini wa baina, ada itu kan. Ada juga yang apa, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh. Itu berarti variasi gitu, berdasarkan dalil yang ada. Atau baca Qur'annya kadang-kadang di lantai berapa, kadang-kadang di tempat apa gitu. Yang penting jangan di atas kasur sama samping bantal, karena nanti dia akan mendengar suara jeritan bantal dan kasur. Turuwo, saya ini dibeli untuk dimanfaatkan, mubadir, tidurlah. Ayo tambah. Oke, saya rasa itu jamaah sepertinya sampai 9.40. Oke. Udah dia masuk sini ya. Oke, untuk materi saya rasa cukup. Kita masuk ke tanya jawab. Oh, ini ada terbuka Iwan Ahwat juga ya? Iya. Hah? Ahwat aja? Oh iya. Sebentar. Kalau kita sering sholat duha hanya 2 rakaat dan sering susah khusyuknya, apakah Allah akan memberi ridho dan pahala untuk kita? Oke. Yang pertama tentang sholat duha yang kita kerjakan 2 rakaat dan sering susah khusyuknya atau sering nggak khusyuk kan gitu, berarti sulit gitu. Apakah Allah meridhoi kita dan bagaimana pahalanya? Jamaah, tadi kita kembalikan yang pertama, kita sudah mengilmui, yaitu tentang sholat duha. Ada dalilnya, perintahnya begini, dan itu kebiasaan orang baik, dan itu merupakan apa? Kebiasaan orang-orang yang bertaubat. Kemudian kita niat mengerjakan, udah mengerjakan itu tentu udah amal kebaikan itu, iya kan? Antara khusyuk itu bagaimana sih? Sebenarnya khusyuk itu dimaknai apa? Gak mikir belas, ya tambah bukan khusyuk itu. Ya, khusyuk itu gimana ya menjelaskannya? Ya kita sholat, kemudian kita memahami gerakan-gerakan sholat itu, gitu, dan kemudian kita bisa merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Maka dalam ibadah itu kan ka'annak al-ihsan anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu bisa melihat Allah gitu. Kalau itu nggak bisa kamu usahakan dalam keadaan semacam itu, yakin aja Allah melihat kamu. Jadi sholat kita ini khusyuk itu ya kita merasa diawasi oleh Allah, kita bisa melihat Allah. Kalau memang melihat nggak bisa, tadi itu yakin kita diawasi oleh Allah. Jadi bacanya serius gitu. Itu khusyuk itu di situ gitu. Adapun aku kok kepikiran apa-apa Ustaz ya gitu dan macamnya ya. Itu memang godaan setan, harus segera dihindarkan. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kiri 3 kali. Ludah isyarat aja, jangan sampai mengandung unsur haranya ya. Itu akan membuat gitu tuh aja, jangan sampai ya itu kan bahaya.
Udah soal pahala kembali kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Allah yakin ridho dengan kita udah sholat itu. Adapun nanti khusyuk memang butuh belajar terus. Kalau bisa jangan 2 rakaat saja, ditambah aja ya, latihan tambah dan seterusnya. Tapi kalau bicara istiqomah itu sudah Masya Allah. Saya sangat khawatir dengan akhir yang buruk setelah sebelumnya selalu berusaha beramal ibadah dan selalu berniat. Apakah ada doa-doa tip khusus agar terhindar dari akhir yang buruk? Ada dari Mbak Anissa Sukoharjo. Kan ada tuh dalam zikir pagi dan sore, ya, wa a'udzubika minal harami, ya, dari saya minta perlindungan padamu ya Allah dari keburukan di usia tua. Kemudian juga su'ul kibari, dari usia tua yang buruk, maksudnya pikun, kemudian banyak melakukan amalan-amalan buruk, ya. Atau juga kita boleh dengan doa ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati hambamu ini dalam ketaatan padamu. Bisa. Atau doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa adkhilna fil jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau karuniakan pada hambamu ini husnul khatimah. Aku mohon ya Allah, masukkan hambamu dalam surga. Wahtim lana bihusnil khatimah, dan kumohon ya Allah tutuplah hayatku nanti dengan husnul khatimah. Tentu kata-kata husnul khatimah ini nanti harus diawali dengan istiqomah dari amalan-amalan yang sudah mujahadah tadi, yang sudah disungguhkan, nanti diistiqomahi, ya. Nanti insya Allah Allah akan memudahkan kita husnul khatimah. Jangankan kita, banyak para ulama, ya, ahli Quran, ahli hadis saja juga khawatir jangan-jangan kematiannya adalah kematian yang buruk. Itu juga dikhawatirkan. Itu sudah orang-orang yang ahli ibadah, apalagi kita. Terlalu pede itu ya nggak bagus nih menurut saya. Nih aku udah yakin husnul khotimah. Itu terlalu pede namanya jamaah, ya kan? Kita khawatir karena hatinya berbolak-balik gitu loh. Oke? Amalan apa saja yang utama untuk ibu-ibu yang tidak bisa beriktikaf di masjid? Jamaah yang berbahagia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan tadi, selama itu baik, itu amal soleh. Boleh dan bisa banget meraih Lailatul Qadar, sekalipun di rumah. Kullu amalin ya'maluhun nas wallahu yardofih. Setiap amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah kepada manusia tadi, itu disebut amal soleh. Ustaz, isah-isah apa termasuk amalan mendapatkan Lailatul Qadar misalkan? Ya pokoknya itu amalan baik lah, isah-isah itu ya mesti berpahala gitu. Tapi ya tentu nanti ada amalan yang khusus lagi, yaitu dengan ibadah-ibadahnya tadi itu, ya muhasabah, istighfar, baca Quran dan seterusnya. Ahlan Ustaz, ahlan bik, barakallahu fik, amin wallahu barik fik. Izin bertanya tentang zakat. Jika sudah merutinkan sedekah dan nominal tabungan tidak masuk nisab zakat untuk dikeluarkan bagaimana? Ya sudah, kalau memang sudah rutin sedekah, ya Masya Allah, saya ucapkan jazakumullah khairan dan semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah. Dan kemudian nominal tabungan tidak masuk nisab, ya berarti dia tidak termasuk yang kena wajib zakat. Misalkan nisabnya 85 gram emas, ya kan, sekitar 50 juta misalkan, dan dia uangnya baru 20 juta atau 30 juta, bagaimana? Ya dia tidak wajib untuk berzakat. Tapi untuk sedekah bagaimana? Masya Allah, itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, ya. Was sedaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti kebenaran iman. Tapi jangan difukilin. Apa fukilin itu ya? Ya, pukil gitu. Pas udah mau waktunya zakat dia beliin apa gitu, beli mobil kan gitu. Jadi atau dipinjemi ke teman-temannya, uangku pinjemen dang gitu. Supaya tidak masuk 1 tahun, ya akhirnya nanti tak hitung ini nggak sampai Ustaz, kurang 10.000 ya, masuk kurang 10.000, kurang 10 juta misalkan gitu. Ya, itu kalau kayak gitu berarti itu nakal. Oke. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang dulu yang sudah dilakukan tapi belum ada niat yang benar, misal udah di masjid belum iktikaf, apakah bisa niat susulan? Nih ujian susulan ada ya? Ya kalau ya ada yang memang masih bisa disusuli kalau itu masih terikat. Contohnya begini, kita
sekarang misalkan lagi sholat tuh ya, lagi sholat. Habis itu niat awal sudah baik, kemudian di akhir rusak, tengah rusak, akhir diniatkan baik lagi, boleh. Nah, niat susulan ini juga biasanya terjadi ketika orang pinjeman. Aku uangku kan dipinjam sama teman Ustadz gitu. Ya, terus sekarang tak ikhlaskan. Udah menjadi apa? Supaya menjadi amal soleh. Tapi itu masih terikat, kan masih pinjaman, dia masih pinjam kan gitu loh. Nah, bagaimana Ustadz? Dulu udah berlalu terus mau tak niati sekarang. Dulu kan aku pernah ke masjid langsung tidur, langsung pipis tok di toiletnya, habis itu ya itu udah berlalu. Sekarang aja yang akan datang segera niatkan dengan baik gitu. Berdoa gimana supaya amalan yang lalu bisa diterima oleh Allah? Amalan yang lalu bisa diterima oleh Allah. Gampang banget. Bahkan menghapuskan amalan yang jelek yang dulu aja ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah di umur yang ada, di waktu yang tersisa gunakan untuk kebaikan. Udah, itu cirinya. Caranya begitu. Ya, caranya adalah itu. Ya, dan tentu berdoa. Nanti kan ada doa, Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana, dan seterusnya. Ya Allah, terimalah dari amal-amalanku, dari salatku, zakatku, ibadahku. Boleh kayak begitu. Doa pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami ya Allah, dan seterusnya. Dan kemudian kadang-kadang kita juga perlu melupakan amal kebaikan. Nek melupakan amal kebaikan orang lain jangan. Tapi kalau melupakan amal kebaikan kita nggak apa-apa. Jadi jangan terus diinget-inget terus. Aku dhisik pernah KIKI, aku pernah KIKI. Jangan diinget-inget terus, itu udah lupain aja. Ya gitu. Tapi kalau orang berbuat baik sama kita, kita jangan pernah lupakan. Gitu. Amalan baik kita nggak apa-apa kita lupakan. Oke. Jadi tadi caranya waktu yang tersisa gunakan untuk kebaikan. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Pada bulan Ramadan biasanya sore hari ibu-ibu sibuk menyiapkan makanan buka puasa. Untuk melakukan dzikir, kapan waktu yang masih bisa dilakukan? Sambil nyiapkan nggak apa-apa kok. Ya, misalkan sore-sore sambil Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Boleh kok sambil ngaduk apa? Kolak. Gitu ya. Boleh. Ya, karena sudah hafal. Atau begini, kan nggak mesti nyiapkan apa tuh, buka mulai dari ba'da asar blek langsung sampai, enggak lah ya, kan bisa diatur juga. Misalkan bahan-bahannya udah disediakan pada duhurnya atau kapan gitu. Nah, kemudian waktu ba'da asar itu diatur aja. Jadi dzikir yang banyak itu nggak harus semua. Diambil poin-poinnya aja. Di antaranya ayat kursinya kan gitu. Terus boleh juga nggak harus dibaca 100 kali gitu, nggak harus. Atau yang 100 kali yang sambil apa begitu. Ya, misalkan astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Itu boleh ini. Tapi jangan astaghfirullah wa atubu ilaik ping 100. Itu nggak bisa. Ya. Jadi kalaupun nggak bisa semuanya, tolong jangan ditinggalkan semuanya. Intinya begitu prinsipnya. Ya. Yang nggak boleh itu sama sekali nggak dzikir, karena dzikir itu menjadi benteng, menjadi hisan, menjadi penjaga kita dari setan. Ya, sekalipun itu di bulan puasa saat karena setan itu mengalir bersama aliran darah kita. Dzikir kita kuat, relnya setan nggak bisa, gitu. Tapi kalau dzikir kita lemah, relnya setan berfungsi lagi, gitu. Naam. Ustadz, kalau istighfar saat sahur sambil melakukan aktivitas bagaimana? Pada prinsipnya Allah katakan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak fakina 'adzabannar. Zikir itu boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring dan macamnya. Sambil aktivitas silahkan jika memang bisa diambil kekhusyuannya. Ya, aktivitasnya ini apa? Sambil makan, ya kan sulit. Astagfirullah. Sulit kan? Ya, selesaikan aja dulu makannya. Ya, habis itu baru istighfar dan seterusnya. Kalau misalkan sambil lipat-lipat gombal mukio misalkan. Ya. Tahu gombal mukio? Ya. Silakan aja, nggak apa-apa, sambil astagfirullah gitu, silakan. Masya Allah. Ustadz, kalau sahur kami nggak nonton TV karena memang nggak ada TV.
tapi saling ngobrol itu bagaimana Ustadz? Selama itu obrolan-obrolan yang baik untuk merekatkan dan untuk menghilangkan ngantuk, silahkan. Ben ora meneng kabeh sahur merem kabeh meneng. Nggak apa-apa ya, ngobrol-ngobrol keluarga, keharmonisan silahkan gitu, sambil ada nasihat-nasihat kecil gitu ya. Nanti jangan lupa ya, habis ini isah-isah dewe-dewe ya gitu ya gitu. Yuk sekarang tadi bangunkan Umi, besok Abi, ya besok anak. Silakan obrolan-obrolan yang baik, nggak masalah ya. Oke Ustadz, amalan apa saja yang bisa kita maksimalkan saat bulan Ramadan sedangkan di dalam posisi yang tidak mampu berpuasa, hamil atau menyusui? Banyak, dia bisa ya tadi itu dengan amalan-amalan ibadah-ibadahnya tadi dalam semampunya dia. Yang kedua, dia banyak membantu orang-orang yang berpuasa. Dia nggak berpuasa, please jangan mingin-mingini gitu, mentang-mentang ora poso terus ngarep lapang cemal cemil. Bu kok nggak puasa? Aku kan hamil, aku kan menyusui. Nggak apa. Itu kan nganu saya, ini ujian bagi kamu. Nek kamu sabar ya alhamdulillah, nek enggak ya udah. Ya Allah, judes amat orang ini ya Allah. Nah dia kalaupun begitu harus sembunyi, maem neng kamar. Ya nggak harus di sorlongan sih, longan itu apa sih? Bawah itu ya. Ya sembunyi gitu, nanti terus bekas-bekasnya ini kayak ndang yo dilapi ora terus ini upone telu ning kene jiro lu. Ya Allah. Ya, ada pengalaman deh kayaknya di sini. Itu. Dan dia berupaya untuk mencari ganti dari amalan-amalan itu. Ya apa? Ya tadi dia menyediakan orang yang berbuka puasa. Bahkan dia juga bisa tentu dia juga harus bayar fidyah juga kan. Dia segera bayar fidyahnya juga. Dia juga bisa bersedekah kepada orang lain. Kenapa? Pahalanya kan gitu. Man atau ama so iman ya, barang siapa man aftara so iman, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang puasa, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang berpuasa. Apakah dia termasuk orang berpuasa atau tidak? Karena uzur tentunya. Gitu, banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan. Mau tanya zakat mal itu rumah mobil termasuk dihitung enggak? Enggak, rumah ditinggali enggak dihitung zakat mal. Mobil juga tidak dihitung zakat mal yang kita pakai. Tapi kalau yang diperdagangkan nanti ada hitungannya sendiri. Saya rasa itu teman-teman. Ya, oh ya Ding, sudah selesai waktunya Ustaz. Oke. Bisa diakhiri kajian hari ini dengan ringkasan atau pesan dari Ustadz. Oke. Yang WA di sini padahal ya. Oke, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagai closing kita untuk kajian kita, kita nggak tahu umur kita ini sampai kapan. Tapi kita permohonan besar bisa masuk surga. Nah, para ulama mengatakan waktu itu ada 3 yang berlalu, kita nggak mungkin bisa mengambilnya lagi. Yang besok kita pun juga nggak tahu apakah masih dapetin atau enggak. Dan waktu kita adalah ya saat ini. Oke lah yang akan datang kita bisa merencanakan, dan waktu kita adalah saat ini. Maka saat-saat kita berada dalam waktu itu, please gunakan yang baik-baik. Yakinkan tidak ada sedikit pun waktu yang bergeser kecuali semuanya penuh dengan kebaikan. Nah, jamaah, dan juga ternyata kebaikan-kebaikan amal itu sangat ditentukan dari akhirnya. Dari awalnya iya juga sih berpengaruh, tapi yang paling inti nanti adalah di akhirnya. Ya. Maka di akhir ini kita harus berusaha semaksimal mungkin. Amalan-amalan yang ada jangan sampai terlewat. Ya, dan jangan lupa mohon pertolongan Allah Ta'ala. Nabi bersabda, ihris ala ma yang fa'uka. Semangatlah terhadap amalan-amalan yang menjadikan untukmu manfaat. Wasta'in billah. Tapi ingat, selalu minta tolong kepada Allah Ta'ala. Banyak di depan kita amalan manfaat, kalau kita nggak dibantu Allah, nggak bisa. Banyak peluang amal soleh di depan mata kita. Kalau Allah nggak ngizinkan, kita pun nggak bisa meraih. Wala ta'jas. Dan ingat, jangan lemah, jangan gampang berkeluh kesah, dan jangan gampang putus asa. Husnudon billah, berbaik sangkalah kepada Allah. Saya rasa itu kajian kita di pagi siang hari ini. Semoga mendatangkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan mari kita tutupkan dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'waya anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.